Jadi kalau teman-teman merasa 1 menit kurang nyaman, bisa juga teman-teman beralih ke 5 menit. Kadang 1 menit itu terlalu banyak ya teman-teman. Candlenya itu merah, biru, merah, biru, merah, biru ya. Kadang juga bikin kita pusing. Jadi sebetulnya teman-teman nggak usah pusing. Kalau umpamanya ini di 5 menitan ya teman-teman. Di 5 menitan candlenya muncul merah, biru, merah, biru. Tapi ya bergeraknya di daerah itu aja ya. Bergeraknya nggak jauh, hanya daerah-daerah situ saja. Contoh di sini. Ini saya kasih garis supaya teman-teman tahu. Dia bergerak di sini-sini saja. Ini kalau kita hitung menit 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ini hampir 1 jam teman-teman. Kayak jalan di tempat aja gitu. Ini kalau kita tarik, ini pipnya nggak besar teman-teman. Nah, ini 2 pip aja teman-teman. Ini pipnya kecil sekali. Ini namanya sideway. Jadi teman-teman, jika terjadi umpamanya market yang begini, boleh istirahat sejenak dulu lah. Minum kopi, makan pisang goreng dulu. Karena market begini ya kita agak susah kalau trading. Karena kita ini hanya dikocok-kocok aja. Kocok naik, kocok turun, kocok naik, kocok turun. Kalau terjadi umpama market kayak begini ya nggak enak nih cara trading kita. Jadi market itu nggak setiap momen enak teman-teman. Kayak gini kan. Nah, kalau kayak gini kan enak kita. Tut, 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 tut. Nah, ini enak juga gitu kan. Tapi kalau jumpa kayak gini, ini bodinya kecil-kecil, itu tandanya volume tradingnya sangat kecil. Jadi untuk mengetahui volume trading itu sebenarnya dari body candle ini kita udah tahu. Biasanya kalau volumenya besar, ini body candle-nya ini panjang. Tapi kalau sering muncul doji, doji gitu kan. Nah ini kayak gini kan. Ini kan namanya body candle-nya pendek-pendek ya. Ini volume tradingnya kecil-kecil. Di sini histogram juga memberitahu kita ya. Nih, histogram juga pendek-pendek. Kalau dia panjang-panjang itu histogramnya pun panjang gini. Jadi teman-teman harus pahami, jika kita ingin scalping juga, teman-teman bukan asal main tembak, nanti pasti MC. Teman-teman tetap harus mengacu kepada support dan resisten. Karena support resisten itulah yang menjadi acuan kita bahwa harga itu bakal naik atau bakal turun. Kalau kita main tembak-tembak itu namanya kita nggak serius di market, kita main-main. Jangan, karena di market itu nggak boleh istilahnya main-main. Ya, karena uang kita akan habis. Di market itu adalah suatu perdagangan besar nih teman-teman. Di market forex ini sehari itu bisa 6,5 triliun US dollar teman-teman omsetnya. Jadi cukup besar teman-teman porsinya. Jadi kita seorang trader itu sebetulnya kita itu pedagang besar. Kenapa kita dibilang pedagang besar? Karena ini lihat, semua ini bisa kita tradingkan. Pair-pair yang ada ini. Kita bisa trading emas, kita bisa trading oli, kita bisa trading Bitcoin. Trading itu kan pedagang ya teman-teman. Nah, kita berdagang. Ini Bitcoin aja banyak jenisnya ya. Lalu kita bisa trading pound sterling, CHF, Jepang yen, Kanada, New Zealand, Australia. Wah banyak teman-teman. Kalau kita mau scroll lagi sampai ke bawah, di Exness ini saham-saham Amerika pun ada. Nih, indeks Hong Kong. Banyak indeks nih. Indeks Hong Kong, indeks Prancis, indeks UK, indeks US. Ini indeks Jepang. Ini ada Ustek ini ya, Nasdaq. Banyak. Nah, di sini ada saham juga. Ada Amazon. Banyak nih saham-saham. Ada saham Apple, saham Bank Amerika. Banyak ya teman-teman. Jadi jangan main-main kalau di market ini. Kita ini adalah pedagang besar teman-teman. Jadi anjuran saya, teman-teman harus serius kalau mau belajar. Belajarlah step by step, selangkah demi selangkah. Tapi betul-betul kita tekun. Jadi untuk trading itu ya teman-teman, kita harus perhatikan lot ya dan modal kita. Kalau kita trading euro modal 500, ini modal kita 500 ya teman-teman ya. Tadi kan saya contoh ETH. Oh, ini saya Bitcoin. Tadi saya iseng-iseng aja Bitcoin ya kan. Nah, ini lagi minus 3 dolar. Nah, ini modal 500 dolar ya teman. Kalau modal 500 dolar untuk trading euro USD menggunakan 0,10 metode scalping masih aman teman-teman. Jadi kalau 10 ini kita ada modal 500, kita hanya ngambil 2-3 pip. Kalau salah juga kan dibatasi 2-3 pip kan. Ya lama baru habis nih kalau kalah terus. Tapi kalau analisa kita benar,
Nggak mungkin lah setiap kali kita trading itu loss, teman-teman. Kayak begini, teman-teman. Tadi kan saya ajarkan di time frame kecil, di M1 atau M5. Sekarang di M15, tetap sama, teman-teman. Harus perhatikan support dan resisten. Jadi cara bacanya sama semuanya. Jadi untuk menghapus garis-garis ini ya, teman-teman, kita klik kanan di layar. Lalu di sini cari object list. Ini kita ketik Ctrl A, lalu delete. Nah, ini udah bersih lagi ya. Nah, ini. Jadi seperti di time frame kecil di 1 menit, 5 menit, kita juga harus cari support resisten. Dan untuk mengetahui ini harga akan naik atau turun, kita menggunakan di M15. M15-nya juga, coba kita lihat ya, kalau kita tarik trend line-nya. Saya lebih suka menarik trend line ya, yang menggunakan ini teman-teman ya, line chart ya. Nah ini. Kalau kita tarik teman-teman di sini, ini kan sebetulnya batasnya ini. Ini juga trend line ini adalah batas resisten. Ini resisten. Cuma resisten itu kan bisa ditarik dengan dua jenis. Satu miring, satunya datar. Ini datar. Atau horizontal. Kalau ini kan tariknya miring gini ya. Lalu di sini kita bisa kasih garis satu lagi. Kita lihat kemiringannya kemana. Nah ini kita balik lagi ya. Kita lihat kemiringan kemana. Tadi kalau kita lihat dari sini, kemiringannya ini kan, sekarang hampir mau di breakout. Lalu yang di bawah ini kan support nih teman-teman. Ini kan daerah support. Ini daerah resisten. Cuman kalau di M15 kan tentu lebih jauh. Kalau satu candle ini 15 menit, artinya adalah gabungan 15 candle di 1 menit. Ya ini kan satu candle nih. Ini 15 menit teman-teman. Yaitu gabungan dari 15 candle di 1 menit. Kita lihat. Sekarang ini bawahnya support. Ini resisten. Kapan harga akan naik? Apabila candle ini mampu menembus ke daerah resisten. Kalau sekarang sebenarnya ya pergerakannya ini kan makin meninggi nih kalau kita tarik dari sini. Ini kan support, ini kan resisten. Lalu di mana ada support lagi? Ini support semua nih di bawah nih teman-teman. Support, resisten, ini support. Di sini terjadi doji semua. Ini tanda-tanda nih bahaya kan. Biasa kalau doji kebanyakan di sini harga akan menjadi pembalikan. Lalu kita akan mencari daerah ini teman-teman. Ini daerah resisten, ini daerah support. Kemana candle ini akan pergi? Kalau dia nanti akan berbalik arah lagi ke daerah support, kemungkinan harga akan turun lagi ke sini. Jika candle biru ini bisa menembus ke daerah resisten, nanti harga kemungkinan akan naik. Jadi support resisten itu sangat penting ya teman-teman. Lalu lihat lagi garis MACD yang warna putih ini. Ini sekarang lagi mau coba-coba dijebol ini. Ini garis moving average ya, bukan MACD. Garis moving average ini sudah mau dijebol. Kapan kita tunggu? Tunggu close marketnya. Berarti kalau ini close-nya adalah di 15 menit. Tunggu close marketnya di 15 menit. Kalau sekarang ini kan jam 10.27. Berarti dia akan close di jam 10.30. Karena dia 15 menit close sekali, 15 menit close sekali. Lalu kita lihat MACD. MACD garis biru juga mulai berjalan ingin memotong garis merah di Roland. Sudah hampir dipotong ya, ujungnya udah motong shadownya. Nah ini, hati-hati. Nanti kalau ini udah dipotong, ini udah dipotong, itu baru dinamakan naik. Tapi ingat teman-teman, kalau candle lagi jalan, jangan ambil tindakan. Tunggu dia close posisi dulu. Tunggu sampai betul-betul close candle. Kalau dia belum close candle, jangan ambil posisi. Karena dia bisa juga nanti dadakan ini tinggal shadow saja di atas. Mungkin itu saja ya paparan kita tentang analisa hari ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat selalu. Jika merasa video ini bermanfaat, tolong di-subscribe dan tolong di-share kepada teman-teman yang membutuhkannya. Cukup sekian dan terima kasih.